Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan seluruh jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat yang paling pantas kita ucapkan. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini wajiblah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa pada hari ini diminta untuk mengangkat tema tentang wakaf dan manajemennya. Kalau nggak salah minggu kemarin tentang zakat. Bapak Ibu, bahwa ketika kita berbicara tentang zakat, apabila lengkap rukun dan syaratnya, maka itu adalah kewajiban, maka wajib kita tunaikan. Olehnya itu, kalau kita mendengar tentang zakat, itu sudah terbiasa kita dengar. Kenapa? Karena memang ini satu kewajiban apabila lengkap rukun dan syaratnya. Tetapi ketika berbicara tentang wakaf, Bapak Ibu, jadi banyak akad-akad yang sifatnya tabarruk, yaitu qurbatun taqarrub ilallahi azza wa jalla. Sifatnya sunnah, tetapi pahalanya Masya Allah. Sifatnya sunnah dalam artian bahwa ini betul-betul satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu terpulang kepada kita. Karena ini bukan satu kewajiban, tetapi sangat dituntut. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita bahwa sebagaimana dalam hadisnya yang mengatakan, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Maksudnya terputus amalnya dalam artian ia tidak bisa melakukan sholat lagi, ia tidak bisa melakukan amalan-amalan yang diwajibkan. Tetapi setelah meninggal, bahwa tinggal apa yang ia lakukan di masa hidupnya, yaitu sadaqatin jariyatin. Sehingga sadaqatin jariyatin sini masuk dalam arti wakaf. Dan banyak Bapak Ibu yang transaksinya boleh dikatakan akadnya itu sunnah, yaitu memindahkan hak milik dalam kategori sunnah seperti wakaf, seperti hibah, seperti wasiat, seperti hadiah. Ini semuanya adalah konsep memindahkan hak milik. Ini semua konsep memindahkan hak milik. Bahwa contoh, ketika berbicara tentang hibah, memindahkan hak milik kepada orang lain bigeri iwadin, tanpa ada imbalan.
Sementara wasiat memindahkan hak milik kepada orang lain, dengan ditambahkannya kalimat yang mengatakan setelah saya meninggal dunia. Ini wasiat. Setelah saya meninggal dunia. Tapi kalau mengatakan saya pindahkan harta saya ini kepadamu sekarang, berarti itu bisa masuk hibah, pemberian. Tapi apabila ia mengatakan saya berikan rumah ini untuk kamu misalnya, setelah saya meninggal dunia, berarti itu adalah wasiat, karena ada kalimat setelah meninggal dunia. Sekarang kita bicara tentang wakaf, Bapak Ibu yang saya muliakan. Wakaf ini bagaimana? Al-waqfu fil lugati al-habas. Wakaf, kalau misalnya Bapak Ibu secara bahasa, al-waqfu artinya berdiam, al-habas artinya memenjara. Jadi kalau misalnya kita berdiri, itu di dalam bahasa Arabnya itu waqif, saya berdiri. Waqaftu, saya berdiri, saya berdiam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam terminologinya menyebutkan waqaftu dar alal masjid, habastuhu ala liyunfika min ujratihi ala masalihihi. Jadi ketika seseorang mengatakan saya wakafkan rumah ini untuk masjid, berarti jelas Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah wakaf. Kenapa? Karena sigatnya menunjukkan kalimat wakaf, sigatnya atau lafaznya menunjukkan kalimat wakaf. Berarti Bapak Ibu, terkadang kita dengar dari masjid bahwa Bapak Ibu, masjid melakukan pelelangan dalam bentuk wakaf. Contoh misalnya, masjid melakukan pelelangan wakaf 1 lembar karpet. Berarti yang mengambil andil dalam hal ini, berarti ia sudah berniat untuk berwakaf. Kenapa? Karena lafaznya menunjukkan wakaf. Lafaznya menunjukkan wakaf, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, wakaf ini tidak terbatas berapa jumlahnya. Tidak terbatas berapa jumlahnya yang mau diwakafkan. Beda kalau wasiat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya banyak harta. Saya ingin mewakafkan, saya ingin mewasiatkan seluruh harta saya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Lalu sahabat ini mengatakan sulusahu, seperti lebih daripada itu. Lalu Rasulullah mengatakan sulusahu fa'atsar, jangan lebih daripada sepertiga harta yang kamu miliki, lebih daripada sepertiga yang kau wasiatkan, tidak boleh. Tetapi ketika berbicara wakaf itu tidak ada batasannya, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita boleh berwakaf dengan tujuan menafkahkan harta kita untuk jalan. Artinya untuk ala tullabil ilmi, kepada para anak-anak sekolah, kepada para pelajar, atau al-mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil yatama, kepada anak-anak miskin, awil aramil, atau kepada janda-janda yang tidak punya apa-apa. Wa ghairihim min zawil hajat, dan selain daripada ini yang membutuhkan bantuan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dapat dipahami bahwa kita boleh berwakaf dalam bentuk wakaf produktif. Jadi Bapak Ibu, kita boleh berwakaf dalam bentuk produktif. Artinya apa? Ketika kita memberikan harta kita dalam bentuk wakaf, itu bisa dikembangkan, Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan wakaf produktif. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah itu macam macam musim kemarau, Bapak Ibu, paceklik. Satu-satunya sumber air ketika itu yang ia bisa datangi itu Bi'r Romah.
Ada baca Rauma, ada baca Roma, Bi'r Roma. Begitu antrinya orang untuk mendapatkan air Bapak Ibu, untuk dipakai masak, untuk dipakai minum. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menggali atau siapa yang bisa memiliki sumur itu, maka ia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat menyebutkan sahabat mendatangi itu, yang kebetulan pemiliknya non muslim. Bolehkah saya membeli sumur itu? Ia menjual begitu mahal. Akhirnya dalam bentuk disewa. Setelah terjadi akad, maka diumumkan kepada orang-orang muslim bahwa kita punya kesempatan 2 hari untuk mengambil air. Datang, ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah selesai 2 hari, pemilik sumur ini menunggu, ternyata keesokan harinya setelah 2 hari ini tidak ada yang datang, jadi merasa rugi. Akhirnya Bapak Ibu ia menawarkan supaya dibeli secara putus sumur itu, maka dibelilah sahabat oleh Utsman. Maka di Roma, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang dibeli sahabat. Maka lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin beli. Apakah tetap berlaku pada saya janji yang dijanjikan kepada saya bahwa saya dijanjikan surga? Maka ia mengatakan, betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada juga ada di Madinah dari perkembangan Bi'r Roma. Itu ada Bapak Ibu, hotel yang ada di Madinah itu berbentuk wakaf. Sudah beberapa kali diperbaharui, artinya diruntuhkan, dibangun lagi, dibangun lagi. Maka sampai sekarang Bapak Ibu itu masih ada hotel itu. Sekian ratus kamarnya Bapak Ibu, dekat dengan Masjid An-Nabawi di Madinah. Maka dapat dipahami dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa wakaf itu, karena kan banyak yang bertanya seperti ini Pak. Kalau misalnya diberikan sesuatu, barangnya masih ada, apakah bisa dipindah alihkan kepada yang lain? Nah, dikatakan bahwa tanam pokoknya, sedekahkan hasilnya. Ini konsepnya wakaf Bapak Ibu. Tanam pokoknya, artinya pokoknya itu masih ada, sedekahkan hasilnya. Contoh misalnya di Arab punya kebun Bapak Ibu, kebun kurma seperti yang dilakukan oleh sahabat. Ia mewakafkan kebun kurma itu. Bapak Ibu, hasil daripada kebun itulah yang disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hasil daripada kebun inilah yang dikelola untuk membeli misalnya hotel. Artinya pokoknya tetap ada, tetapi sedekahkan hasilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kami sampaikan tadi bahwa idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, apabila kita meninggal dunia, Bapak Ibu, bahwa yakinlah kematian itu pasti datang. Kematian itu pasti datang karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan qada, al-mahkum alaih, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, di antara rukun iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Qada ini yang dimaksud dengan qada, satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dirubah oleh manusia. Al-qadar, takdir, itu yang terpulang kepada kita, termasuk ajal.
itu sudah menjadi ketetapan. Ajal sudah masuk ketetapan, artinya kematian itu pasti datang. Hanya saja kita tidak tahu kapan dan di mana, itu yang kita tidak tahu. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa yang disebut dengan rezeki, bahwa itu adalah bagian daripada qada. Bapak Ibu, yang ketiga adalah jodoh. Jodoh. Saya yakin Bapak Ibu, sebelum kita menikah, kita tidak tahu siapa jodoh kita. Tetapi setelah melakukan akad, itulah kita tahu bahwa ini jodoh saya. Makanya sering saya bercanda dengan mahasiswa saya, Bapak Ibu, sudah tahu jodohnya? Tidak tahu. Tapi tahu di mana jodoh berada? Pasti orang Batam tahu di mana jodoh berada. Ya Pak ya? Siapa jodohnya itu kita tidak tahu, tapi di mana jodoh berada pasti tahu, katanya di Nagoya. Nah, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka ia tidak bisa lagi beribadah. Ini maksudnya Bapak Ibu. Ia tidak bisa lagi beribadah, ia tidak bisa lagi sholat, ia tidak bisa lagi puasa, ia tidak bisa melakukan amal khair, perbuatan-perbuatan yang baik, illa min thalathin, kecuali 3 hal saja. Apa itu? Shadaqatin jariyatin. Ini sedekah jariyah, yaitu berwakaf misalnya. Nah, berarti kita bisa memahami bahwa dengan adanya konsep wakaf, kita sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya tetap mengalir. Betul dikatakan bahwa in qata'a amalu, ia tidak bisa melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik, ia tidak bisa lagi sholat, tidak lagi puasa, tetapi apabila ia melakukan wakaf dalam bentuk shadaqatin jariyatin, maka itu mengalir selamanya Bapak Ibu, mengalir selamanya. Kenapa? Karena ada niatnya dan asal muasal daripada apa yang ia wakafkan, apa yang ia wakafkan. Lalu kemudian shadaqatin jariyatin o ilmi yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Para ulama-ulama menulis kitabnya, menulis bukunya, diajarkan dan diwariskan kepada murid-muridnya, dan diwariskan lagi kepada murid-muridnya. Ini adalah bagian daripada pahala yang mengalir. Wa waladin sholihin yad'ulah, dan anaknya selalu mendoakan, anaknya selalu mendoakan Bapak Ibu. Jadi ini 3 bagian daripada yang disebut dengan tidak akan putus amalnya, tidak akan putus pahalanya, tidak akan putus. Shadaqatin jariyatin di sini masuk kategori wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya tetap ia dapatkan, pahalanya tetap ia dapatkan Bapak Ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis jawaz intifa'ul waqf biwaqfin biwasfihi wa ahta minal muslimin bidalil. Jadi Bapak Ibu, apakah ketika seseorang mewakafkan sesuatu boleh dimanfaatkan? Jadi Bapak Ibu, boleh. Biasanya ini pernah saya ditanya pada salah satu masjid, Ustaz, mimbar ini dulu diwakafkan oleh seseorang. Bagaimana? Diwakafkan oleh seseorang. Andaikan misalnya ini bisa dialihkan ke masjid lain, apakah boleh? Saya bilang kita harus pelajari dulu dengan baik. Tanya dulu pewakafnya, sebab tahu pewakafnya mau mengganti lalu mengalihkan barang itu kepada masjid lain. Itu boleh? Boleh. Artinya boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bagian-bagian daripada wakaf, ada wakaf ahli dan ada wakaf khairian. Apa maksud wakaf ahli? Wakaf untuk keluarga. Contoh, saya berniat mewakafkan sesuatu untuk keluarga saya. Boleh berwakaf untuk keluarga saya. Boleh berwakaf atas nama diri saya. Boleh berwakaf atas nama keluarga, atas nama istri, atas nama anak. Boleh Bapak Ibu, karena sahabat pada zaman dulu pernah melakukan hal itu. Lalu kemudian ada disebut dengan wakful khairiyah. Jadi wakful khairiyah artinya ketika seseorang membangun masjid. Ketika seseorang membangun masjid, ia membuka masjid itu untuk umum. Siapapun boleh melakukan sholat di situ. Siapapun boleh melakukan kegiatan di tempat itu. Siapapun boleh melakukan amalul khair, perbuatan-perbuatan baik dalam masjid itu. Ini adalah disebut dengan wakful khairiyah. Wakaf demi kemaslahatan untuk kebaikan bersama. Wakaf untuk kemaslahatan, untuk perbaikan bersama, beribadah bersama. Nah, Bapak Ibu, ini terkadang juga menjadi kasus bahwa ia membangun masjid dalam bentuk wakaf. Ya, tak mungkin waktu itu misalnya untuk keluarganya, untuk dipakai beribadah, akhirnya ia membangun masjid itu skalanya dalam skala meter kecil. Akhirnya Bapak Ibu, itu sudah seolah-olah itu diwakafkan untuk umat muslim. Ternyata waktu demi waktu perjalanan dalam hal ibadah Bapak Ibu, jamaah punya kemampuan untuk memperbesar masjid itu, ya. Jamaah punya kemampuan untuk memperbesar masjid itu, merenovasi. Nah, ini kan terkadang dipertanyakan Bapak Ibu. Kan orang yang mewakafkan itu. Akhirnya Bapak Ibu, terkadang ia menjadi polemik. Bolehkah direnovasi masjid yang telah diwakafkan daripada seseorang? Ini terkadang menjadi polemik Bapak Ibu. Jawabannya boleh Bapak Ibu. Asal usulnya ada, tapi karena ada kemampuan untuk memperbaiki, bisa memperbaiki, artinya lebih baik daripada yang asal usulnya. Berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi bertanya, berarti pahalanya kembali kepada orang yang berwakaf. Bapak Ibu, pahala Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan apa yang disebut dengan pahala. Berbuat baiklah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan setiap manusia. Maka apa yang menjadi wakaf, seperti yang kami sampaikan bahwa ketika seseorang membangun masjid, sudah mewakafkan masjid itu, lalu mau dikembangkan, mau direvitalisasi, apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Sahabat pernah melakukan di Baghdad, meruntuhkan masjid itu lalu memindahkan ke tempat yang lain, karena di tempat itu macam kusam lah. Ditempatkan di masjid, di tempat lain dibangun masjid, bahwa ia tetap diniatkan bahwa ini bagian daripada wakaf seseorang. Ternyata posisi masjid semula dijadikan pasar. Posisi masjid semula dijadikan pasar. Lalu masjid itu dipindahkan ke tempat lain. Ini dilakukan oleh sahabat Bapak Ibu yang saya muliakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal wakaf ada yang disebut dengan an-nazir. Yang pertama dalam rukun wakaf Bapak Ibu, ada yang namanya an-nazir. Ada pengelola. Ada pengelola. Contoh, kalau misalnya kita mewakafkan sesuatu di dalam masjid kita, siapa an-nazirnya? Ya berarti siapa yang menjadi pengurus masjid, berarti itu nazirnya. Dia pengelolanya. Maka dia bertanggung jawab daripada wakaf yang telah diwakafkan oleh umat muslim. Andaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, yang diwakafkan adalah dalam berbentuk kebun,
Andaikan yang diwakafkan adalah berbentuk kebun, apakah ia bisa memakan daripada hasil kebun itu? Boleh Bapak Ibu, secukupnya. Boleh. Sebagai orang yang mengelola daripada kebun itu, boleh ia mengambil atau memakan daripada hasil kebun itu, tapi secukupnya saja sebagai seorang an-nadhir. Lalu kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, wakaf yang diberikan wajib jelas siapa yang mewakafkan. Misalnya Ustadz Sahib mau mewakafkan sesuatu, maka jelas bahwa yang mewakafkan adalah Ustadz Sahib. Kenapa? Karena pemindahan hak milik nanti itu harus dijelaskan Bapak Ibu. Sama kan sama ketika orang tua mau menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ternyata tidak cukup. Nak, saya hibahkan rumah ini kepada kamu. Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena harus diurus lagi Bapak Ibu legalitasnya, supaya tidak menjadi permasalahan ke depan untuk anak-anaknya. Sama halnya dengan warisan kan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, ternyata legalitasnya panjang, diminta tanda tangan daripada orang yang masih hidup, diminta tanda tangan daripada tetangga sebagai saksi untuk legalitasnya kepemilikan, padahal ini adalah warisan. Apalagi kalau wakaf Bapak Ibu, apalagi kalau wakaf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada wakaf. Syarat-syarat wakaf, yushtaratu fil waqif an yakuna ahlan litabarruat. Fala yajuzu waqful majnun wala sabi wala mukrih. Orang yang mau berwakaf, syaratnya bagaimana? Ia dalam keadaan boleh ia melakukan transaksi. Ia boleh melakukan transaksi. Seperti kita yang ada di sini bisa melakukan transaksi. Tidak dalam keadaan gila, bukan anak-anak, dan tidak ia dalam keadaan al-mukrih, dipaksa, ditekan. Artinya ia punya pilihan sendiri. Maka itu syarat seorang wakif. Wa yushtaratu an yasarraha bil waqf bi an taqula waqaftu kaza wa kaza alal yatama, alal aramil, au fuqara'ul muslimin wa nahwi salik. Disyariatkan jelas lafaznya. Harus jelas lafaznya, seperti saya mewakafkan rumah ini kepada anak-anak yatim. Saya wakafkan rumah ini kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda misalnya, atau kepada orang-orang fakir miskin. Ini jelas Bapak Ibu. Beda kalau tadi misalnya masjid melakukan lelang wakaf, itu boleh. Artinya memang sudah dilafazkan lebih awal. Wa yara jumhurul fuqaha'i annal fi'la yakuma maqam as-sigah. Falau bana masjidan wa uzina fihi lis-salati asbah hadzal masjid waqfan 'alal muslimin. Meskipun tidak terucap Bapak Ibu, tetapi ia menunjukkan dalam perbuatannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, seseorang membangun masjid, memperbolehkan kepada siapapun untuk melakukan ibadah, memperbolehkan kepada siapapun untuk melakukan sholat, maka perbuatannya ini menunjukkan bahwa ia mewakafkan masjid itu. Maka perbuatannya ini menunjukkan ia mewakafkan masjid itu. Wa yushtaratu fil mawqif an yakuna muntafi'in bihi syar'an. Yang diwakafkan syaratnya harus bermanfaat secara syariat. Harus bermanfaat secara syariat. Fala yajuzu waqfun makhi atau kazino, tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat. Maka apa yang diwakafkan itu bermanfaat untuk syariat, seperti karpet,
seperti apa-apa yang dibutuhkan masjid, seperti apa-apa yang dibutuhkan orang-orang miskin, seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Itu hal-hal yang disyaratkan adalah diperbolehkan bermanfaat untuk agama, untuk syariat. Wa yushtarat fil mawqif aidan an yaduma muddatan baina zaman. Disyariatkan yang diwakafkan itu bisa tahan lama. Bisa tahan lama Bapak Ibu. Macam karpet kita ini kan tahan lama Bapak Ibu. Tidak diwakafkan sesuatu kira-kira dipergunakan sekali udah selesai, udah hancur. Tidak. Makanya mewakafkan dalam bentuk makanan itu enggak. Tetapi syaratnya ia bisa tahan, bisa dipergunakan begitu lama. Contoh mimbar kita misalnya, kalau itu adalah bentuk wakaf, itu artinya mudah. Tahan begitu lama Bapak Ibu. Fahazil asya yajuzu at-tasadduq biha wala yajuz waqfaha. Jadi ini yang disyariatkan untuk diwakafkan, Wa yashtaratu an yakuna al-mawquf alaihi muayyanan aw yakunu jihatan min jihatil bir. Jadi harus jelas siapa yang mewakafkan dan diwakafkan kepada siapa. Ini harus jelas Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana hukumnya memakan daripada apa yang diwakafkan tadi? Kami sudah menyinggung lebih awal bahwa jawaz aklul amil min malil waqfi. Boleh seorang amil, boleh seorang nazir untuk memakan daripada hasil wakaf itu, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi cukup secukupnya apabila itu wakafnya produktif. Maksudnya produktif bagaimana? Tadi misalnya kurma. Tadi kita wakafkan kebun kurma. Asalnya ada, tetapi hasilnya bisa disedekahkan Bapak Ibu. Asalnya ada, pohonnya ada, kebunnya ada, hasilnya itu bisa dikelola dengan baik Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan wakaf produktif. Nah, iza waqafa muslim syai'an min malihi ala masjidin aw ma'hadin wastagnal masjid min ra'i hadzal waqf aw lam yahtaj ilaihi al-ma'ahid surrifa hadzal ra'i ila masjid akhar. Apabila seorang muslim mau mewakafkan sesuatu, contoh Bapak Ibu, masjid kita alhamdulillah sudah penuh dengan karpet. Tiba-tiba ada orang yang mau mewakafkan karpetnya. Artinya dalam hal ini masjid sudah tidak membutuhkan. Kenapa? Karena sudah full karpet. Apakah wakaf itu bisa diterima? Diterima Bapak Ibu. Boleh diterima. Apakah wakaf itu yang diberikan oleh orang kita pindahkan ke masjid lain? Boleh. Atau apa yang ada dalam masjid ini bisa dipindahkan untuk dipergunakan di masjid lain? Boleh Bapak Ibu. Makanya dikatakan surrifa hadzal ra'i ila masjid akhar. Boleh dipindahkan ke masjid yang lain. Kenapa? Artinya niatnya sudah tercatat bahwa ia mewakafkan karpet misalnya. Kan mau diwakafkan di masjid Al-Furqan misalnya. Nggak apa-apa secara administrasi masjid Al-Furqan menerimanya. Karena daripada diparkir barang itu tidak dimanfaatkan, maka agama memperbolehkan apakah karpet yang ada di sini dipindahkan ke masjid lain atau itu dipindahkan ke masjid lain. Lebih bermanfaat Bapak Ibu. Siapa tahu orang itu memang niatnya mau berwakaf karpet, padahal dalam masjid kita sudah penuh, maka boleh diterima lalu gunakan untuk masjid itu. Atau misalnya seseorang mau memberikan sesuatu kepada ma'had pesantren, ternyata pesantrennya udah
tidak membutuhkan itu, boleh ia terima, lalu misalnya ia alih manfaatkan kepada pesantren lain, boleh. Lalu bagaimana dengan yang apa namanya, tabdilul waqfu bi khairin minhu? Contoh Bapak Ibu, ada yang mewakafkan mic ini, ada yang mewakafkan mic ini. Ternyata ada yang mau mewakafkan yang lebih baik daripada mic ini. Apakah dibolehkan? Yajuzu lil muslimin an yabi'u ma waqafa li salihim min daril liyashtari bi syakkatin darin ukhra ahsana minha wa aslah wa yajuzu lahum ahyadahum ad-dara al-mawquf yu'iduna bina'uha. Jadi Bapak Ibu, ini malah lebih dikatakan di sini sesuatu yang diberikan, lalu ia mau menjual, lalu membeli dengan yang lebih baik lagi. Ini kan terkadang menjadi polemik. Masa? Ini dikatakan bahwa yajusul muslimin, seorang muslim boleh menjual apa yang diwakafkan untuk mengganti yang lebih baik. Untuk mengganti yang lebih baik. Seperti tadi yang saya contohkan Bapak Ibu, ini sudah diwakafkan oleh orang lain. Tapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi ternyata ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Dan itu sangat dibutuhkan oleh umat, sangat dibutuhkan masyarakat, sangat dibutuhkan oleh jamaah. Kalau misalnya tidak punya kemampuan membeli secara apa namanya, ini boleh dijual, lalu dibelikan yang lebih baik, boleh Bapak Ibu. Artinya apa yang diwakafkan oleh yang pewakaf pertama tetap ia dapatkan pahalanya, bukan berarti betul-betul mentok barang itu sudah, pokoknya nanti hilang, nanti habis, ya. Ternyata dalam apa namanya, kitab ini katakan seorang muslim yang mewakafkan boleh ia menjual untuk mengganti yang lebih baik. Contoh yang kami sampaikan tadi bahwa masjid yang diwakafkan oleh seseorang lalu diruntuhkan oleh sahabat, dibangun yang lebih baik lagi, dan dipindahkan ke tempat yang paling baik. Tempat masjid yang pertama dijadikan pasar. Itu terjadi di Baghdad Bapak Ibu. Tempat masjid yang pertama, tempat di mana diruntuhkan masjid itu karena mau dipindahkan untuk membangun masjid yang lebih baik. Ini terjadi Bapak Ibu. Itu terjadi oleh sahabat di Baghdad. Nah, tempat masjid yang pertama itu ternyata dijadikan pasar. Karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan jamaah, ia ingin lebih baik lagi, dibangunlah masjid yang lebih megah daripada yang awal. Apakah niat wakafnya daripada orang yang pertama berwakaf itu sudah terputus? Tidak Bapak Ibu. Ia tetap mendapatkan pahalanya apa yang ia telah wakafkan, meskipun rumah wakaf itu misalnya diruntuhkan baru dibangun balik, meskipun masjid itu diruntuhkan baru diperbaiki dibangun balik, maka pahala wakafnya tetap mengalir kepadanya Bapak Ibu yang saya muliakan. Olehnya itu ini terkadang memang menjadi polemik, pertanyaan-pertanyaan tentang wakaf Bapak Ibu. Kenapa? Karena pembahasan ini jarang sekali kita angkat Bapak Ibu, ya, jarang sekali kita angkat. Kenapa? Karena ini masuk dalam fikih al-muamalah. Ini masuk fikih muamalah. Artinya fikih, termasuk fikih kontemporer pun juga masuk. Yang banyak kita biasanya dengar tentang wudhu, sholat, zakat, dan puasa. Maka Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz.
luar biasa penjelasan pagi ini. Ada yang ingin saya tanyakan, kalau dulu kan orang berwakaf itu berbentuk barang. Berbentuk Berbentuk barang. barang. Iya. Nah, sekarang perkembangan zaman sekarang sudah ada wakaf berupa uang. Mungkin di awal orang yang berwakaf itu misalnya di suatu masjid itu buka wakaf karpet misalnya. Dia sudah melafalkan untuk wakaf karpet. Tapi karena mungkin ada yang mendengar langsung mewakaf karpet seutuhnya. Mewakafkan karpet sebelumnya. Semuanya dia mewakafkan karpet. Misalnya saya ini sudah menyiapkan wakaf karpet berupa uang. Ya. Kemudian orang yang kedua langsung memberikan karpet berupa batu barang itu bukan uang. Nah, uang yang pertama itu dengan dia mewakafkan karpet, apakah boleh dialihkan ke barang yang lain? Seperti itu saja. Yang pertama. Yang kedua, misalnya karpet itu kan sudah ada batas waktunya, mungkin sudah tidak layak pakai. Kita mau infakkan ke masjid lain sudah tidak layak pakai. Apakah pahala orang yang mewakafkan karpet itu tetap mengalir walaupun barangnya sudah tidak ada? Oke, terima kasih. Baik. ini memang menjadi pertanyaan di banyak masjid. Ini sudah sering saya dengar begitu. Katanya orang itu udah mewakafkan karpet itu, berarti nggak boleh dihilangkan sampai itu sampai betul-betul robek-robek. Kalau nggak layak pakai lagi, kan bisa diganti yang terbaik. Jangankan karpet, masjid aja bisa diruntuhkan baru dibangun yang terbaik. Ya. Tadi kami contohkan bahwa sahabat di Baghdad meruntuhkan sebuah masjid untuk membangun yang terbaik, itu boleh. Nah, bagaimana andaikan seseorang berwakaf uang, ya kan saja, mewakafkan uang, sudah ditetapkan bahwa misalnya satu ini dia sudah tahu nominalnya sekian nih. Ternyata ada juga yang memberikan wakaf dalam bentuk karpet langsung, maksudnya gitu tadi ya. Ini kan sama sebenarnya, sama. Olehnya itu dikatakan bahwa apabila masjid itu sudah full karpetnya, ternyata masih melimpah. Kan sebenarnya begitu. Apabila masjid itu misalnya membuka donasi karpet dan berlebihan, melimpah, maka boleh ditransfer ke masjid lain. Pahalanya bagaimana? Tetap ia dapatkan pahala wakafnya apa yang ia niatkan. Itu tadi dikatakan bahwa apabila masjid tidak membutuhkan lagi, apabila sekolah atau ma'had tidak membutuhkan lagi, maka boleh dipindahkan ke tempat lain yang membutuhkan. Artinya bisa lebih bermanfaat karena langsung dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, terjawab dua. Alhamdulillah. Oke. Karpet, ya karpet tadi, batas waktunya. Adapun karpet yang batas waktunya tadi, kan tadi langsung, ini masya Allah, alhamdulillah masih ini. Tapi kalau udah robek-robek, ternyata mau diganti dengan yang lebih baik, apakah boleh? Boleh. Boleh. Bagaimana dengan pahala? Bagaimana dengan pahala orang yang mewakafkan lebih awal? Kalau bicara pahala kan Allah itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap akan mendapatkan pahalanya Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun barangnya itu sudah tidak dimanfaatkan lagi di situ. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bahwa itu adalah wakaf selama proses perjalanan masjid itu dimanfaatkan, maka pahalanya itu ia dapatkan meskipun karpetnya sudah tidak nampak lagi di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena niatnya sudah tercatat. Yang lain silakan. Bodoh. Lengkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa bedanya wakaf dengan sedekah? Kalau dan wakaf yang paling utama diwakafkan kemana? Kalau sedekah disedekahkan kemana yang paling utama? Yang selanjutnya saya menyambung Pak Soeb tadi, bahwasanya masalah karpet sudah diwakafkan sudah penuh. Apa Pak? Dan misalnya wakaf karpet sudah full, sudah penuh semua, tapi anggarannya itu masih ada, bisakah dipindahkan ke tempat lain, misalnya untuk bikin jendela atau bikin AC atau bikin begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan. Satu, apa bedanya sedekah dan wakaf? Betul Pak ya? Sedekah umum. Sedekah sifatnya umum. Kita nyumbang sedikit itu sedekah. Wakaf juga bagian daripada sedekah. Makanya sedekah itu sifatnya umum. Makanya dikatakan in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin. Berarti sedekah itu sifatnya umum. Nah, jariyatin yang selalu mengalir yang kita dapatkan, nah masuklah wakaf. Masuklah wakaf. Hanya saja ketika Bapak Ibu yang saya muliakan berbicara tentang wakaf, tadi ada syarat-syaratnya yang kami sampaikan. Harus ia punya ketahanan, bisa dimanfaatkan begitu lama. Kalau sedekah kan langsung apa namanya Pak, seketika itu juga tidak apa-apa. Bapak menyedekahkan nasi berkah. Bapak menyedekahkan nasi berkah, itu masuk sedekah. Kenapa? Karena bisa seketika dimanfaatkan, tapi kalau tidak dimanfaatkan itu bisa basi. Jadi jauh perbedaannya. Tetapi sedekah sifatnya umum, tetapi ketika berbicara wakaf pada dasarnya itu masuk sedekah, masuk kelompok sedekah. Yang kedua, sekali lagi bahwa Bapak Ibu, apabila masjid itu berlebihan, contoh orang itu mewakafkan karpet, ternyata karpetnya udah full. Ini ada mata uang, ini mata uang yang kita pegang, apakah saya boleh saja beli mic? Kalau saya sekarang kita lihat asas manfaatnya dan kemaslahatannya Bapak Ibu. Orang itu sudah berniat untuk mewakafkan karpet, duitnya ada. Teori usul fikih kita lihat, apakah lebih bermanfaat saya simpan dalam berbentuk uang atau saya manfaatkan beli barang yang lain? Ini asas manfaat dalam kemaslahatan usul fikih. Mengalihkan ke, kan tadi contohnya beli mic. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ini lebih bermanfaat daripada saya parkir duit itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Ali Jum'ah, beliau beliau dalam kitabnya Al-Baitul Muslim, beliau mantan mufti di Mesir, mengatakan uang zakat kan ada 8 asnaf yang telah ditetapkan. Ini adalah merupakan satu kewajiban Bapak Ibu yang ditetapkan, bahwa ini 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ternyata di tempat itu tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Boleh dipindahkan ke tempat lain? Boleh. Boleh dipakai untuk membangun madrasah? Madrasah tidak ada penyebutannya bagian dalam asnaf, ya kan? Tetapi madrasah, apabila kita membangun sebuah sekolah, itu lebih bermanfaat karena mencerdaskan anak-anak kita. Maka uang zakat pun boleh dipakai untuk membangun madrasah itu, karena kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi terkadang kita terlalu terikat apa yang ada dalam konteks tanpa memikirkan antara kemaslahatannya di balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Mana bermanfaat, Pak? Simpan duit itu atau beli yang bermanfaat? Lebih bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan wakaf tunai dengan wakaf non tunai. Kemudian dari wakaf ini tentu ada yang kabulnya, jadi apakah itu perlu ada saksi? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setiap akad tidak perlu ada saksi kecuali mau menikah. Betul, Pak? Betul. Nah, oke. Kecuali karena itu khawatirkan nanti seperti akan mewakafkan tanahnya, terus dosa keluarganya tadi yang baik. kepada perselisihan pendapat. Bagi saya maksudnya. Baik. Kalau dicontohkan bahwa misalnya Ustadz Arsyad Al-Hafidh beliau mau mewakafkan sebidang tanah, maka dalam hal ini dibutuhkan kesaksian anak-anaknya supaya ia tahu, ya, dibutuhkan kesaksian anak-anaknya supaya anaknya tahu bahwa barang itu sudah diwakafkan, yang ujung-ujungnya ketika kita mau ngurus legalitasnya pasti PPATK, ya betul ya, PPATK ketika kita mau mengurus untuk sertifikat kepemilikan pasti minta tanda tangan daripada saksinya. Berarti tetap dibutuhkan saksi ketika mau mengurus legalitasnya. Kalau pernikahan ketika ia melakukan akad. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saksi tetap dibutuhkan. Kenapa? Untuk legalitasnya. Dan termasuk anak, apabila kita punya anak, maka hendaknya anak kita tahu supaya tidak menjadi polemik ke depan. Wah, itu punya bapak saya, ini ada foto-foto saya, ini dulu rumah saya. Kok saya tidak tahu kalau itu diwakafkan? Maka keluarga sebaiknya diberitahu bapak ibu yang saya muliakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Perbedaan wakaf tunai, ya, dengan wakaf tunai dan tidak tunai. Jadi wakaf tunai berarti kan memberikan wakaf itu berbentuk uang tunai. Non tunai memberikan wakaf yang berbentuk barang. Apakah sama? Sama, Bapak Ibu, sama. Kenapa? Karena tergantung niatnya. Jangan sampai, kok dia tunai, mungkin belum punya waktu untuk membeli karpet misalnya, akhirnya ia memberikan kepada panitia, kepada pengurus untuk dibelikan, maka itu sama saja Bapak Ibu, sama saja. Sebenarnya karena juga orang dulu mewakafkan sebidang tanah, tapi punya waktu. Artinya saya wakafkan tanah saya ini dalam 5 tahun, 10 tahun. Nanti sudah selesai seperti apa? Sebenarnya kalau sudah mewakafkan barang itu tidak boleh ditarik lagi. Berarti akadnya kalau dikatakan misalnya 10 tahun saja, berarti itu mungkin dalam bentuk ijarah. Itu mungkin bentuk ijarah, bukan bentuk wakaf. Artinya bentuk ijarah bagaimana? Semua hasilnya, misalnya ada kebun, semua hasilnya selama 10 tahun saya berikan kepada masjid. Berarti itu bentuk ijarah, bukan bentuk wakaf. Karena apabila sudah berbentuk wakaf, tidak boleh ditarik lagi, sebagaimana seseorang memberikan hibah. Hibah boleh ditarik, wakaf tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin yang sering menjadi dilema kita tadi saya tertarik mengenai masalah sisa dana wakaf. Mungkin mesti kita wakaf
ambulan, Wakaf ambulans ya. kemudian juga ada wakaf untuk tak yang di atas bocoran, itu memang ada saldo yang tersisa. Dan kita memahami sebelumnya itu harus dimanfaatkan sesuai dengan Niatnya sehingga sampai itu tidak kita pakai dengan asumsi mungkin akan kita kebetulan bulan besar kita pakai lagi atau tidak yang bocor kita pakai lagi, jadi terjadilah pending saldo. Namun padahal tahun ini kita butuh jendela kaca, memperbaiki instalasi listrik yang sudah menua. Saldo itu mungkin dengan penjelasan tadi mungkin ada beberapa pengurus di sini yang seperti dijelaskan tadi itu sudah confirm bisa kita manfaatkan dengan penggunaan yang dari saya. ya. Jadi mungkin bisa kita pahami nanti ya bahwa jadi kebetulan kita juga rekam di YouTube, jadi kalau kurang jelas bisa kita lihat lagi penjelasan dari Ustaz. Bisa menarik menurut saya karena dia nanti tidak ada perdebatan lagi di antara kita sama pengurus mengenai itu satu Ustaz. Terus yang kedua, kita juga sering berdebat mengenai masalah tema. Jadi mungkin bisa nggak Tema maksud tema titel wakaf, judul wakaf tahun ini apa? Jadi karena kita kalau mungkin ambulan mungkin langsung menjurus ke ambulan ya. Tapi kalau sifatnya masjid mungkin kita buat temanya pembangunan masjid, tapi pembangunan masjid itu macam-macam. Bisa jendela, bisa lampu, bisa listrik dan sebagainya. Apakah kita harus buat tema spesifik instalasi listrik dan beli jendela? Tapi kalau kita butuhkan saja wakaf pembangunan masjid Al-Furqan, di mana bisa kita secara pengurus bisa beli apa aja yang sifatnya berhubungan dengan pembangunan masjid. Apakah harus spesifik temanya atau bisa temanya yang general? Baik. Sama dengan penjelasan kami yang pertama tadi bahwa panitia masjid membuka donasi wakaf untuk karpet. Ternyata sudah full, ya kan? Ternyata udah full. Tapi Masya Allah masih ada donasi uang jamaah yang niatnya tadi untuk donasi karpet. Masih ada dana ini. Apakah boleh dimanfaatkan di di pembangunan lain? Selalu kami sampaikan bahwa lihat pemanfaatannya. Daripada uang itu terparkir, tunggu karpet ini hancur, kapan uang itu bisa dimanfaatkan? Kapan uang itu dimanfaatkan? Berarti asas manfaatnya tidak ada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada uang itu terparkir tidak bisa dimanfaatkan, maka bisa apa-apa yang dibutuhkan oleh masjid itu dimanfaatkan ke sana. Itu tadi kami contohkan Bapak Ibu, berbicara zakat yang notabene adalah uang kewajiban bisa dialihfungsikan seperti membangun sekolah. Kenapa? Manfaat membangun sekolah itu lebih luas pemanfaatannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Anak, misalnya orang-orang miskin, kan kelompok asnaf orang-orang miskin, anak-anak orang-orang yatama itu bisa lebih umum. Anak-anak miskin, anak-anak fakir miskin, orang ini bisa belajar di sekolah itu. Nah, demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih masjid kita tidak apa-apa, dana itu yang terkumpul bisa dialihfungsikan di mana kebutuhan masjid. Saya setuju tadi kalau misalnya biar tidak menjadi polemik, temanya itu wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Furqan misalnya. Itu kan tidak ada polemik, ya kan? Tidak ada polemik, maka sembarang di mana kita melihat kebutuhan, kita manfaatkan di situ. Intinya menurut sesuai apa yang kita baca tadi, boleh dialihfungsikan apabila masjid itu sudah tidak membutuhkan hal itu. Contoh,
buka donasi karpet, penuh. Maka boleh dipindahkan ke masjid lain. Ternyata di masjid kita masih membutuhkan yang namanya perawatan. Pergunakan di masjid kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mana dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Topiknya sangat menarik. Yang jadi pertanyaan saya, ini ada suatu masyarakat menyerahkan sebuah lahan untuk diwakilkan kepada masyarakat lahan ya. Dia ingin membangun musola, tapi kena sesuatu hal yang penerimaan wakaf ini tidak membangun musola, tapi membangun fasilitas kasus. Sementara yang diberi wakaf ini telah meninggal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari penerima wakaf itu jauh dari segi agama? Terima kasih banyak. Baik. Seseorang mewakafkan lahan untuk dibangun musola misalnya, Pak ya, untuk dibangun musola. Ternyata yang menerimanya ini mengalihfungsikan, tidak membangun apa yang diniatkan oleh pewakif, gitu Pak ya. Ternyata membangun fasum. Pertanyaannya, apakah memang di tempat itu tidak ada sarana ibadah? Bisa saja ada yang menyerahkan ada yang menyerahkan lahannya untuk dibangun karena memang di tempat itu tidak ada sarana ibadah, tidak ada mushola, tidak ada masjid. Apabila demikian, maka orang yang membangun fasum itu wajib bertanggung jawab. Kenapa? Karena niatnya orang itu untuk membangun sarana ibadah. Jangan dialihfungsikan selama tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan daripada pewakif. Kecuali sudah ada tempat ibadah, memang tak butuh lagi, maka tidak apa-apa dialihfungsikan. Seperti tadi, zakat saja bisa dialihfungsikan membangun masjid, padahal itu tidak masuk dalam asnaf penerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Cukup. Baik. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau ini misalnya ada lahan, jadi mau diwakafkan masjid, cuma berhubung belum ada keperluan untuk lahan ini, pihak masjid menyewakan, dibisniskan juga. Walaupun ujung-ujung hasil sewa ini uangnya masuk ke masjid, apa boleh juga dari wakaf dibisniskan atau dibikin rumah kontrakan atau lahannya disewakan dijadikan kebun karena berpikir masjid ini belum ada kepentingan untuk membangun lahan ini. Kalau mau dibangun butuh biaya, jadi masuk dari masjid ini mungkin dari situ uang sewa itu dikumpulkan, nanti kelak bisa lahan ini dibangunkan sampai Baik. Waalaikumsalam. Itu sangat dianjurkan. Daripada lahan itu terparkir tidak mendapatkan apa-apa, maka tidak apa-apa disewakan dulu. Itu namanya wakaf produktif. Maka masjid bisa mendapatkan hasil daripada lahan yang disewakan, maka masjid bisa membangun yang lain karena belum punya dana untuk membangun lahan itu. Maka apakah boleh? Boleh, dan sangat dianjurkan supaya lahan itu bisa disewakan untuk mendapatkan income, supaya masjid bisa memanfaatkan apa yang menjadi income-nya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang kepada kita semua untuk kita melanjutkan kajian-kajian yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la taliban illa najahta wa la maridan illa syafaita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.